Asprey cantik milik CEO, Menok W. Bab 4. Bisakah beradaptasi? Ayunan langkah gontai Sandra. Baru saja memasuki kembali pintu kamar Sean yang dia buka. Segera dia tutup kembali, agar bisa meluruhkan tubuhnya segera di atas lantai. Sebentar saja, agar bisa sedikit saja menguraikan ketakutan yang mendera. Sungguh tubuhnya masih lemas, ditekan kuat oleh tingginya nada suara sentakan dari Sean, juga tatapan tajam yang selalu menghujamnya, dan terlebih lagi berubahnya jam kerja secara tiba-tiba. Bagaimana bisa seperti ini? Ia tak memiliki jam pulang kerja setiap harinya, dan baru boleh pulang di hari Sabtu, dan itu pun harus kembali lagi di hari Minggu. Bagaimana dengan nasib anak-anak panti jika ia tak pulang? Juga ibu kasih. Bagaimana dengan mama angkatnya yang kini sedang berbaring lemah di rumah sakit? Siapa yang akan menjaga? Sungguh berhasil menciptakan sebuah rasa dilema yang mendalam. Hatinya tak tega jika harus berjauhan dengan keluarganya. Tapi di sisi lain juga ada kengerian jika ia harus menolak ataupun membantah aturan Sean. Lebih memilih untuk segera merogoh ponsel miliknya di kantong celana yang dia pakai, agar bisa segera menghubungi salah satu anak panti. Sebelum mengerjakan tugas pertamanya pemberian Sean, di dalam merapikan spray yang berserakan dan mengganti spray ranjang. "Halo kak," suara gadis terdengar dari dalam ponsel Sandra di telinga. Memejamkan kedua mata Sandra dalam, menghela napasnya pelan. "Adik-adik kamu lagi ngapain, Sin?" tanya Sandra kepada adik pantinya yang telah berusia 17 tahun. "Adik-adik, ada itu pada mainan di ruangan tengah." "Kak Sandra pulang jam berapa?" "Kak Sandra baru bisa pulang nanti di hari Sabtu, karena ada aturan baru dari bos Kak Sandra," jawab Sandra, bertemankan dentuman keras di dalam dada. "Bisa Kak Sandra minta tolong sama kamu?" "Apa?" terdengar menutupi kebingungan. Tak berani memprotes informasi pemberian kakak tertua di panti yang sedang berjuang agar bisa menghidupi keluarga. "Selama Kak Sandra nggak ada di rumah, kamu jagain adik-adik ya." "Terus ibu gimana?" "Ibu," sahut Sandra, kembali menciptakan buliran bening di balik kelopak matanya yang berkaca-kaca. "Nanti Kak Sandra cari suster pribadi untuk ibu. Gajinya pasti cukup bukan? 20 juta satu bulan. Dengan uang itu, ia pasti bisa mengcover semua kebutuhan." Sesaat sebelum menengadahkan kepalanya ke arah atas, merasakan bergeraknya handle pintu di atas kepala. "Kak Sandra matikan dulu," ucap cepat Sandra. Lebih memilih untuk segera berdiri dari duduknya. Mematikan segera panggilan teleponnya, tak kalah cepat tanpa menunggu jawaban dari Cindy. Bersamaan dengan terbukanya pintu kamar yang didorong dari arah depan, hingga membuat tubuhnya berjingkat kaget, memeringsut mundur ke arah belakang. "Ngapain kamu di sini?" dingin Sean, baru saja masuk ke dalam kamar, kembali menciptakan sebuah tekanan di hati Sandra yang gemetar. "Mau beresin spray dan ganti spray, bos," jawab Sandra, menahan kuat agar kepalanya tak menunduk dalam. Memberanikan diri tetap menatap manik tajam Sean. "Habis ngapain kamu?" "Gak ngapa-ngapain, bos," menggelengkan kepalanya cepat, sedikit melirik ke arah ponselnya yang dia remas di tangan kanan. "Habis teleponan sama siapa?" terka Sean, menghenyakkan hati Sandra, segera menyembunyikan ponsel di tangan kanannya di belakang punggung. "Keluarga saya, bos," menyipitkan pandangan Sean, masih dengan sikap datarnya cenderung dingin, mencari kebenaran dari kedua sorot mata Sandra yang tampak begitu ketakutan. "5 menit sudah kamu menghabiskan waktumu untuk bertelepon Ria," cibir Sean, mengulaskan senyuman seringainya. "Apa kamu lupa berapa waktu yang aku berikan untuk kamu membereskan semuanya?" 10 menit, bos. 5 menit sisa waktu yang kamu miliki." Dan tak lagi membuat Sandra bersuara, lebih memilih untuk segera mengayunkan langkahnya cepat menuju ruangan ganti,
Di sela hatinya yang tak berhenti berdoa, semoga Tuhan yang dia sembah membantunya, memberikan kelancaran untuk ia bisa melakukan semua tugas-tugas pemberian bos barunya dengan benar dan sempurna. 5 menit. Jangan sampai melebihi waktu itu, atau kamu akan mendapatkan hukumanmu. Pekik Sean tak berperasaan, membulatkan kedua mata Sandra yang sedang dibuat kelapakan. Hukuman? Batin Sandra kelimpungan. Hukuman apa yang dimaksudkan oleh Sean? Bukankah tadi sama sekali nggak ada pembicaraan mengenai hukuman? Sungguh semakin dibuat bingung dengan apa yang harus dia lakukan sekarang, karena menipisnya waktu. Sedangkan banyak sekali pekerjaan yang harus dia kerjakan. Menata kembali spray yang berserakan di atas lantai, sebelum nantinya harus mengganti spray menggunakan spray baru berwarna ebony black. Ebony black, gumam Sandra. Di antara gerakan cepatnya di dalam menata spray untuk dia masukkan kembali ke dalam almari, ingin sekali berteriak keras, agar bisa sedikit saja menguraikan rasa frustasinya yang meninggi. Telah melupakan jenis-jenis warna yang sempat dia lihat, dan dia ingat sewaktu di lantai bawah. Ebony, bingung Sandra, tak bisa menghentikan gerakan kakinya yang tampak begitu gelisah, menelisik banyaknya spray berdominasi warna hitam di hadapannya. Ingat Sandra, ingat, berusaha keras untuk ia mengingatnya. Di antara dentuman cepat di dalam dada, memejamkan kedua matanya dalam, Ebony. Sandra meluruhkan air matanya, membiarkan jatuh begitu saja membasahi pipi putihnya yang telah berubah warna menjadi sedikit pucat. Sesaat sebelum meraih salah satu spray dengan warna hitam yang dia yakini sebagai Ebony. Kemudian mengayunkan langkahnya kembali masuk ke dalam kamar dan tersentak, menghentikan langkah cepatnya seketika, tepat di depan Sean yang tengah berdiri menghadang, sambil menyilangkan kedua tangan di atas dada. Ebony, lirih Sandra. Di antara ketakutan hatinya, memberanikan diri untuk menunjukkan spray hitam di tangannya. 8 menit hanya untuk memasukkan spray ke dalam almari, datar Sean. Sandra menahan napasnya. Sungguh ia telah berusaha semaksimal dan secepat mungkin di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kamu telah membuang waktu 5 menitmu untuk menelpon, dan sekarang kamu belum bisa menyelesaikan tugas pemberianku. Kembali senyuman seringai tersungging di wajah tampan Sean. Kian mempercepat dentuman keras di jantung Sandra, ingin kembali meluruhkan tubuh lainnya di atas lantai. Maaf, lirihnya. Saya harus menghubungi keluarga saya dulu untuk mengatakan mengenai peraturan yang tiba-tiba saja berubah. Saya harus menginformasikan mengenai pulangnya saya di hari Sabtu. Mengatupkan rapat bibir Sean, tak lagi menyangka ataupun mendebat alasan asisten barunya. Dan untuk masalah keleletan saya ini, saya sudah berusaha secepat mungkin. Menatap lekat tajamnya kedua sorot mata Sean, meremas spray di tangan. Selain itu juga saya masih belajar memahami banyaknya jenis-jenis warna hitam. Maafkan atas ketidaktahuan saya ini. Menundukkan kepalanya sejenak, sebagai bentuk dari rasa sopannya, kemudian kembali bersitatap dengan bos barunya. 10 menit, jawab Sean akhirnya, mengayunkan langkahnya mundur ke arah belakang, agar bisa memberikan Sandra jalan. Hanya untuk memasang spray, jangan lagi melebihi waktu itu, atau kamu akan benar-benar menerima hukumannya. Menganggukkan cepat kepala Sandra, tak lagi ingin membuang-buang waktu, lebih memilih untuk segera mengayunkan langkahnya mendekati ranjang. Tak ada kesempatan untuk ia memikirkan mengenai hukuman apa kira-kira yang dimaksudkan Sean. Siapkan aku air hangat di bathtub, titah Sean. Dari tadi duduk di atas sofa tak jauh dari ranjang, sambil memainkan ponsel di tangan, menyambut selesainya Sandra di dalam mengganti spray. Baik bos, tanpa banyak bertanya lagi, segera mengayunkan langkahnya masuk ke dalam kamar mandi, bernuansakan warna hitam dan juga putih, namun lebih dominan ke warna hitam. Tak ada lagi yang bersuara di antara Sean dan juga Sandra, karena keduanya yang telah sibuk dengan urusan masing-masing. Sean dengan ponsel di tangan,
sedangkan Sandra tampak sibuk dengan bathtub marmer hitam di hadapan. "Sudah, Bos," Sandra menginformasikan. Baru saja keluar dari kamar mandi. Kembali menghadap Sean yang tak menolehkan kepala, hanya menatap ke arah layar ponsel yang menyala. "Lepaskan kancing kemejaku," jawab Sean. "Ya?" Sungguh berhasil membulatkan kedua mata Sandra yang tersentak. Lepaskan kancing kemeja?" tanya Sandra terbata, untuk meyakinkan diri kalau ia sedang tak salah dengar. Namun malah membuatnya kembali mendapatkan tatapan tajam dari lelaki tampan di hadapannya.